Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah analisis kajian ekonomi regional Kota Bukit Tinggi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Muhammad Irfan dengan NIM 20060046 dan berikut adalah tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Regional. Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru berkembang semenjak ditemukan oleh Walter Isaac di tahun 1956 dalam disertasinya Location and Space Economy. Ekonomi regional adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang analisisnya ditekankan kepada pengaruh aspek ruang dalam analisis ekonomi, di mana hal tersebut dilakukan oleh para ahli bangsa Jerman. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Awur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukit Tinggi. Saat ini, Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Jumlah angkatan kerja sebanyak 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang diantaranya merupakan pengangguran. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak. Walaupun tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, Kota Bukit Tinggi mempunyai potensi lain, yakni kondisi alam yang indah, udara yang sejuk, mempunyai tempat-tempat peninggalan bersejarah, serta terletak pada posisi yang strategis menjadikan kota ini berpotensi sebagai daerah kunjungan wisata. Selanjutnya kita akan membahas analisis location quotient pada Kota Bukit Tinggi. Apabila nilai LQ lebih dari 1, maka sektor di daerah tersebut memiliki peran yang lebih menonjol dibandingkan dengan sektor tersebut secara nasional. Berdasarkan penghitungan tabel di atas, didapatkan nilai LQ pada tahun 2015 di Kota Bukit Tinggi, sektor yang menghasilkan nilai LQ lebih dari 1, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sedangkan pada tahun 2020, sektor yang menghasilkan nilai LQ lebih dari 1, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sedangkan apabila nilai LQ kurang dari 1, maka sektor di daerah tersebut memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan sektor tersebut secara nasional. Berdasarkan perhitungan tabel di atas, nilai LQ pada tahun 2015, sektor yang menghasilkan nilai LQ kurang dari 1, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sedangkan pada tahun 2020, sektor yang menghasilkan nilai LQ kurang dari 1, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Selanjutnya ada regional share. Apabila pertumbuhan suatu kota atau kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka kota atau kabupaten tersebut memiliki peran yang tetap terhadap provinsi. Namun berdasarkan dari data Kota Bukit Tinggi di atas, nilai PDRB atau pertumbuhan Kota Bukit Tinggi dan Provinsi Sumatera Barat tidak sama sehingga perannya terhadap provinsi juga tidak tetap. Hasil perhitungan di atas akan menggambarkan peranan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di daerah Kota Bukit Tinggi. Apabila nilai proporsional shift positif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat.
Berdasarkan nilai hasil data di atas, sektor di daerah Kota Bukit Tinggi yang memiliki nilai proporsional positif dan bertumbuh dengan cepat yaitu sebagai berikut: pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Apabila proporsional shift negatif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang bertumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Berdasarkan hasil data di atas, sektor di daerah Kota Bukit Tinggi yang memiliki nilai proporsional shift negatif dan bertumbuh dengan lambat yaitu sebagai berikut: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Selanjutnya ada diferensiasi. Apabila nilai diferensiasi positif, maka sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Berdasarkan hasil perhitungan data di atas, sektor di daerah Kota Bukit Tinggi yang memiliki nilai diferensial positif atau yang memiliki keuntungan lokasi yang baik di Kota Bukit Tinggi yaitu sebagai berikut: jasa keuangan dan asuransi, dan real estate. Apabila nilai diferensial shift negatif, maka sektor daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan data di atas, sektor di daerah Bukit Tinggi yang memiliki nilai diferensial negatif dan tidak memiliki keuntungan lokasi di Kota Bukit Tinggi, yaitu sisa dari nilai diferensiasi positif. Indeks ketimpangan Bukit Tinggi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien Gini di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2019 sebesar 0,267, tahun 2020 sebesar 0,265, dan pada tahun 2021 sebesar 0,286, yang berarti Kota Bukit Tinggi berada pada ketimpangan pendapatan yang rendah. Selanjutnya ada keuangan daerah atau kapasitas fiskal. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kapasitas fiskal pada tahun 2020 sebesar 0,538, termasuk ke dalam kategori rendah, dan pada tahun 2021 sebesar 0,629, termasuk ke dalam kategori rendah juga. Baiklah, sekian hasil presentasi yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naruto sawadika jangan naruto sawadika